Lookup Vibe adalah IP yang hadir sebagai teman dalam proses menjaga mental well-being. Kami tidak hanya lucu, tapi kami juga memberikan pengalaman emosional yang relatable dan ringan. Saat ini kami memiliki 4 karakter. Basil yang sosial awkward, Moi yang sangat extrovert dan friendly, Chardy yang suka marah-marah, dan Blue yang datar. Dengan meningkatnya isu dari mental health, kami memberikan solusi IP yang kreatif yang menemani mereka dalam kehidupan sehari-hari. Nah, target market Lookup Vibe itu simple banget. Gen Z usia 18 sampai 25 tahun yang peduli mental well-being, suka insight, dan butuh ruang buat self-expression. Nah, kalau dilihat dari sisi positioningnya, Lookup Vibe tuh beda banget. Karakternya bold, ngomongnya stand out, ekspresinya emosional, dan storytellingnya seru. Jadi bukan sekedar cute-cute doang, tapi punya maknanya dan ngena. Tapi sebenarnya kenapa mereka bentuk Lookup Vibe? Karena brand ini hadir sebagai teman, bukan penyelamat ya. Teman yang bikin kamu merasa ditemani, didengar, dan divalidasi dengan cara yang funny, tetapi tetap genuine. Tapi gimana cara kita reach mereka? Kita bikin komunitas lah, kita bikin space yang bisa buat mereka bercerita dan mereka merasa diterima. Kita akan hadir lewat event, workshop, dan seminar, plus aktif banget di sosial media, website, dan juga platform digital. Intinya, kita tuh pengen selalu dekat dan selalu dengerin dan selalu bikin tempat yang aman buat lukis cerita. Nah, kita sekarang masuk ke bagian operasional nih. Jadi, Lookup Vibe itu menggunakan model asset light karena kami tidak memproduksi produk kami sendiri, namun menggunakan vendor sebagai produsen kami. Sehingga biayanya dapat dikatakan rendah dan risikonya kecil, sehingga mudah di scale up. Peran kami hanya pada approval sampel, quality control, dan menjaga konsistensi dari karakter kami. Tim kami pun kecil dan efisien, sehingga kami mempunyai 2 divisi. Yang pertama itu divisi kreatif dan divisi lain merupakan divisi event organizer. Selain merchandise, kami juga akan melakukan licensing, sehingga kami akan membuat guideline bagi brand-brand kolaborator kami untuk memproduksi produk-produk mereka dengan menggunakan karakter kami. Di sisi offline, kami akan melakukan brand activation dengan melakukan setup booth, membangun komunitas, dan mengelola stok. Nah, secara jangka panjang, kami akan berfokus pada licensing karena marginnya lebih besar dan jauh lebih mudah di scale up. Lanjut. Nah, lalu Lookup Vibe itu merupakan bisnis yang sangat potensial. Kenapa? Karena Lookup Vibe itu memiliki potensi untuk mendapatkan revenue sebesar 250 juta dari pendapatan lisensi, ditambah 50 juta untuk pendapatan merchandise. Lalu untuk modalnya sendiri berapa? Modalnya sendiri, Lookup Vibe telah menanamkan modal sebesar 25 juta yang akan dipakai, 5 jutanya untuk lisensi, 2,5 jutanya untuk pembelian peralatan, dan 17,5 jutanya untuk kebutuhan operasional. Akan kenal dengan tim Lookup Vibe. Pertama, ada Catherine sebagai CEO. Ia bertanggung jawab untuk segala pengambil keputusan serta menentukan arah jalan perusahaan. Dan di sini ada Tella sebagai CMO yang bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan Lookup Vibe kepada pelanggan dan memenuhi target penjualan. Boleh aja sih kalau pakai influencer ini bisa naikin engagement kita. Bener sih, bisa ningkatin target penjualan kita bulan depan juga. Tapi produk kita gimana ya? Nah, di sini kita ada Grace sebagai CEO. Ia bertanggung jawab untuk kualitas barang serta mengatur inventory barang Lookup Vibe. Dan ada Joke sebagai CFO yang mengatur keuangan serta mengetahui investasi apa yang paling cocok untuk Lookup Vibe. Aduh, bentar, QC dulu. Ini ada yang bolong nih. Cuan. Saya sendiri sebagai CHRO bertugas untuk mengevaluasi kinerja setiap tim dari Lookup Vibe ini, dan kemudian memberikan pelatihan jika diperlukan. Nah, kemudian kita juga mengadopsi budaya inovatif serta welcoming, sehingga setiap orang itu bisa mengucapkan ide mereka dengan bebas, dan karena kita juga industri kreatif, kita juga sangat mendukung adanya kreativitas. Nah, untuk menganalisa dari kinerja tersebut, kita juga ada KPI dan balance scorecard, di mana akan ada evaluasi 2 minggu sekali sebagai bentuk dari evaluasi untuk mencapai target kita sendiri.
Dan karena kita sebagai perusahaan kreatif, tentunya kita perlu adanya healing. Makanya jika kita mencapai target, yaitu setelah kita BP kita mencapai pertumbuhan sebesar sekian persen, kita akan jalan-jalan. Maka dari itu kami mengundang Anda semuanya untuk bergabung kepada Lookup Vibe agar Lookup Vibe bisa menjadi IP yang bisa menyebarkan awareness dan dampak positif kepada mental well-being. Sekian dan terima kasih. Dadah!